NIR dan MIR ini adalah pembagian daripada gelombangnya ya. Gelombangnya. Coba kamu lihat di sini ya. Electronic transition atau vibration dan rotation itu adalah menggunakan IR ya. Diffuse reflectant dan UV spektroskopi atau UV-DRS, spektrofotogrametri dan juga diffuse reflectant Fourier transform infrared. Jadi sebenarnya kata diffuse reflectance itu bisa diterapkan pada dua instrumen. Satu instrumennya adalah infrared ya, diffuse reflectant infrared ya, infrared spektroskopi dan juga diffuse reflectant UV vis spektroskopi. Kan kamu tahu di kita kan ada namanya UV vis larutan, lalu ada UV vis yang padatan. Nah, di infrared dia juga ada yang konsepnya adalah diffuse. Agak berbeda dengan itu sedikit ya. Coba kita lihat di sini. Di sini ada molekul rotasi, molekul ini ya, konsep elektronik. Ini kayaknya kita skip aja, kita langsung ke sini. Prinsip dasar yang harus diingat kembali pada UV vis atau UV vis diffuse reflectance spektra, kan UV visnya sudah sama Bu Suci kemarin ya. Itu adalah interaction atau interaksi antara cahaya dengan sampel. Di sini kamu lihat seolah-olah ini adalah anggaplah ini adalah sampel kita. Lalu di sini ada incident light atau sinar yang datang ya. Sinar yang datang itu ada yang kemudian diteruskan. Apa namanya diteruskan itu? Kalau dari tulisan ini muncul nggak layarnya? Ditransmisikan, Bu. Oke, ditransmisikan ya, atau transmitted light. Nah, ada yang scatteringkan, ada yang di scattering balik ke situ. Nanti ada yang ke berbagai arah juga. Di sini ada juga yang terabsorpsi. Kalau fase yang dicek UV vis-nya adalah larutan, maka sebagian besar adalah yang terabsorpsi. Dan juga ada sebagian yang tertransmisi. Tapi nanti kalau misalnya kita sampelnya adalah padatan, maka interaksi daripada materialnya ini adalah sedikit berbeda, ada sedikit perbedaan. How to extract absorbing properties from transmitted light. Jadi kalau kita menganggap bahwa semua sinar yang datang itu apakah hanya ada dua kemungkinan, misalnya kemungkinannya adalah terabsorpsi dan kemungkinannya adalah ditransmisikan, maka kalau misalnya kita mengukur transmisi, maka kita mengukur yang absorpsi kan ya gampang ya, tinggal incident light dikurangi yang transmisikan. Tapi kalau misalnya ada scatter light, nah ini sebenarnya komponennya adalah 3 ya, berarti incident light itu sama dengan transmission light ditambah absorption light ditambah scatter light. Tapi berapa porsi scatter light ini jika sampelnya adalah cair dan berapa porsi scatter light ini jika sampelnya adalah padat. How to extract absorption properties from transparent light, how to deal with reflection and scattering. Baik, kita lihat di sini. How to deal with reflectance ya. Jika ini ya, jika ada incident light ini di sini, maka dia ada transmitted light. Reflection at phase boundaries. Refleksi yang terjadi itu adalah pada batas antar fasa. Fraction itu artinya bagian ya. Bagian dari sinar yang direfleksi itu dapat dieliminasi through reference measurement with same material, cuvette atau solvent. Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu mengukur UV vis biasa, itu kan kamu biasanya yang di Mbak Rika itu kan pakai cuvette. Nah, sebenarnya dia komponennya juga kan punya saya larutan Bu, ya. Berarti komponennya sebenarnya ada yang ditransmisikan sinarnya, ada yang diabsorpsi, dan juga ada yang direfleksi. Tetapi kan selama ini kamu kalau menghitung berapa besarnya absorpsi atau transmisi dari data UV vismu, kamu kan selalu tidak pernah memasukkan unsur reflection ya atau reflektans ya. Karena di kasus sampel cair tadi, reflektansnya ini yang ada sedikit di antara batas fasa ini, itu dia dieliminasi dengan menggunakan reference measurement. Dalam hal ini adalah menggunakan cuvette dan juga menggunakan solvent ya. Jadi dari situ bisa dieliminir sehingga komponen reflektans pada sampel cair itu dirasa sangat rendah dan tidak
diperhitungkan dalam pengukuran sampel cair tadi ya. Nah, kalau misalnya fraction reflected ini variation thickness of number base of boundary ya. Oke, ini variasi dari ketebalan sampel. Nah, ini ring yang membedakan ya. Scattering. Scattering is negligible in molecular dispersed media solution. Jadi scattering itu tidak dapat diinikan ya. Kalau di dalam larutan dia bisa diabaikan, tetapi scattering itu considerable, negligible itu diabaikan. Nah, scattering is negligible in molecular dispersed media solution, atau di dalam larutan tuh dia diabaikan scattering tadi. Tetapi kalau misalnya ini scattering is considerable for colloid, berarti larutannya ini mengandung padatan-padatan, and solid atau padatan when the wavelength is in the order of magnitude of particle size. Jadi kalau misalnya di dalamnya itu ada padatan, maka scatteringnya nggak bisa lagi diabaikan. Karena ketika ada sampel padat, dia dikenai sinar, maka dia lebih dominan proses scatteringnya daripada proses absorpsinya. Karena padatan akan susah mengabsorb ya. Di sini ada apa sih mid-range IR. Nah, biasanya kalau kamu pernah nggak kalian mengukur sampel IR, pernah nggak di praktikum? Pernah Mbak Dan? Pernah Bu, tapi rusak. Ya, kalau kamu lihat datanya, maka ring wave number-nya itu sekitar 250 sampai 3.300 atau kadang 4.000 ya. Di sini tuh 4.000. Tapi ada juga near infrared ini yang dia adalah di sekitar 12.500 sampai 3.300 cm ke atas. Ini masuk dalam kategori near infrared, atau di sini adalah lambdanya di sini ya. Nah, biasanya ini kita nggak punya near infrared itu nggak punya, ini lebih mahal juga, tapi ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi vibrasi-vibrasi antara logam dengan ligan. Jadi umumnya ini tuh apa ya istilahnya ya, harusnya kalau material anorganik itu yang lebih akan muncul itu sebenarnya adalah di near infrared. Sayangnya di Indonesia belum ada yang punya ya near infrared ini. Lalu yang UVV seringnya itu dari berapa? 200 ke 800 ya. Kadang diambil sampelnya sampai 1000. 200 ke 400 itu UV, lalu 400 ke 800 atau sampai 1000 itu adalah visible. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam IR, reflektans tadi direduksi dengan membuat embedding. Embedding itu memasukkan ya, atau partikel sampelmu itu dimasukkan dalam media yang memiliki refraktif indeks yang mirip. Contohnya apa? KBR. Maka di dalam IR itu biasanya kan dibuat pelet KBR gitu ya, supaya di situ untuk meminimalisir efek daripada scatteringnya. Ini keseluruhannya. Jadi antara sinar yang datang menuju melewati sampel ya, itu sama dengan sinar yang ini. Itu meliputi apa? Berarti di sini ya, if luminescence and scattering are negligible. Jika luminescence dan scatteringnya itu diabaikan, maka dia adalah komponen ini. Komponen ini tuh apa saja? Absorption, absorption ya, kamu ini ya biasanya nggak serumit ini ya, tapi di sini ada transmittance dan ada reflection factor atau reflection grade gitu. If we manage to mengeliminasi reflection, berarti kalau dari sini sebenarnya kalau sampel kita dikenai oleh sinar yang datang itu ada berapa interaksi? Luminescence and scattering ya. Tidak ada luminescence, ada scattering. Kalau ini diabaikan, maka totalnya tinggal 3, absorbansi, transmitansi, dan reflektansi. Jika reflektansi diabaikan, maka dia tinggal 2. Apa itu? Absorbansi dan transmitansi. Ini yang terjadi pada sampel-sampel cair yang kamu cek dengan UV vis-nya. Jadi reflektansinya diabaikan, luminescensinya juga diabaikan, dan scatteringnya juga diabaikan. Dianggap bahwa total sinar yang datang itu hanyalah kombinasi antara absorption dan transmittance ya. Nah, oke, di sini nih ya, perhitungan kayak gini kamu pasti nggak suka ya. Intinya begitu ya. Intinya adalah sinar yang datang tadi merupakan merupakan
akan mengalami interaksi berbagai macam gitu. Oke, Ibu tanya, kalau dalam sampel cair berarti dia interaksinya apa? Interaksi yang ada, yang diperhitungkan apa saja, Dok? Absorption sama transmisi. Yang diabaikan berarti apa? Scattering, dan luminescence. Ya. Luminescence itu pemancaran cahaya oleh ininya. Oke, ininya nggak usah Ibu kasih ya, pokoknya intinya adalah begitu. Artinya maksudnya intinya adalah poin-poinnya itu tadi gitu ya. Kamu kan sudah punya rumusnya sendiri, nanti kita belajar rumusnya juga. Ini adalah contoh data apa kalau kayak gini nih. Ini jadinya combine ya, menggabungkan antara ini data transmittance kalau di ringnya sekitar 3.500 sampai 4.000 sampai 1.000 ini adalah infrared spectrum ya, atau infrared spectrum tadi. Coba mana yang non infrared spectrum, Bu? Yang dia adalah spektra UV-nya. Oke, di sini can we use the reflected light instead of measuring transmitted lights? Kita bisa daripada selain mengukur sinar yang ditransmisikan, kita dapat mengukur reflected light atau sinar yang direflektikan. Can we extract the absorption properties of our sample from the reflected light? Apakah kita bisa mengekstrak berapa yang diabsorpsi dengan cara menghitung berapa yang direfleksi? Apakah dengan cara menghitung dari yang direfleksi itu kita bisa menghitung yang diabsorpsi gitu ya? Nah, itu adalah prinsip yang terjadi di diffuse reflectance spectra. Jadi yang diukur adalah sinar yang direfleksikan, tetapi dari sinar yang direflektasikan itu kita pakai untuk menentukan berapa absorpsinya atau berapa transmisinya gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi pengukurannya lewat reflektansnya. Kalau kita bicara reflection, maka kita kenalan dulu nih, ada dua jenis reflection. Satunya adalah specular reflection dan satunya adalah diffuse reflection. Kalau jadi dari judul instrumennya kan tadi namanya UV Vis Diffuse Reflectance Spectra. Berarti kira-kira tipe reflektans yang digunakan di sini berarti apa nanti di UV Vis DRS itu? Specular apa diffuse? Diffuse ya, itu membedakan. Tapi secara jenis dia ada dua. Reflection of radiant energy at boundary surface. Jadi siapa sih yang mereflektasi itu adalah surface atau permukaan. Bagaimana interaksi antara radiant energy atau sinar yang datang tadi dengan permukaan itu tergantung dari karakteristik permukaannya juga. Kalau misalnya permukaannya di sini mirror type, berarti dia sangat licin halus seperti kaca, atau dalam kurung di sini polished atau dipolis surface-nya, maka dia karakteristiknya akan spekular. Tetapi kalau misalnya permukaannya itu matte ya, kasar, kasar, giginya tidak teratur gitu ya. Nah, itu berarti dia tipenya adalah diffuse nanti. Apa sih specular sama diffuse? Nah, diffuse itu adalah multiple reflection at surface of small particle. Jadi dari suatu permukaan small particle itu dia akan direfleksikan secara multiple. Multiple itu berarti lebih dari sekali ya. Bisa kemudian direfleksikan terus kemudian refleksi balik dan seterusnya. Reflecting power called namanya reflectance ya. Kemampuan untuk merefleksikan disebut dengan reflectance. Sedangkan yang spekular bagaimana? Mirror type yang kayak kaca, mirror reflection, refleksi yang seperti di permukaan yang halus seperti kaca. Surface reflection, nah di sini ya, reflection power disebutnya adalah reflectivity-nya. Di dalam suatu bahan yang memiliki mirror type surface tadi namanya reflectivity. Aku punya kaca nih dia, ini reflectivity-nya berapa gitu ya. Kemampuan untuk merefleksikan tadi. Tetapi kalau di dalam rough istilahnya ya, rough material atau kasar itu tadi dia namanya adalah reflectance. Makanya ini namanya tadi diffuse reflectance spectra. Oke, kita mengenal dulu specular reflection.
Specular reflection ini non-absorbing media karena dia sangat halus, dia adalah ini tadi ketika ada insiden beam dengan sudut alfa tertentu, dia akan direfleksikan dengan sudut yang sama dengan alfanya tadi ya, surface. Ada juga sih sebagian yang kemudian terrefraksinya. Tapi kalau kita lihat di sini N1 lebih besar daripada N0. Ini ya refraksi daripada surface-nya ya. Fraction of reflected light increase with alpha. Fraksi yang direfleksikan akan meningkat dengan jumlah daripada alpha tadi. Beta ini mana? Ini ya, refracted beam. Jadi ada sinar yang kemudian direflected beam sama refracted. Kamu tahu refraksi kan, dulu belajar refraksi ya. Refraksi itu kalau misalnya ada suatu cahaya mengenai suatu medium, maka dia akan diteruskan tetapi ada sudut perbelokannya ini berapa. Jadi neruskannya kan nggak lurus ke sini kan. Neruskannya itu nggak kemudian lurus selurus dari sinar datangnya. Tetapi dia kan ada perbelokan sudut beta ini namanya sudut refraksi. Nah, selain direfraksikan, dia akan direflected. Refleksikan itu kemudian ingat sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti di sini sudut datangnya alfa, maka sudut refleksinya juga sebesar nilai dari sudut alfa. Tetapi sudut refraksinya nilainya adalah beta. Beta depends on alpha and ratio of the refractive index. Jadi tergantung pada refractive index-nya. Ini adalah specular reflection ya. Oke. Kita tidak terlalu banyak di specular reflection. Kita ke diffuse reflection ini ya. Diffuse reflection or macroscopic surface properties. Apa sih yang disebut dengan diffuse? Ada sinar yang datang, ini dia refleksinya dia tidak beraturan ya, refleksinya tidak seperti sudut datang tadi sama dengan sudut pantul itu enggak. Jadi refleksinya ini kalau kamu lihat nih acak-acakannya, ada yang ke sini, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini gitu ya. Randomly oriented crystal in powder light diffusely reflected. Coba kita lihat di sini nih ya. Flattering the surface, flattening itu berarti meratakan permukaan. Kamu lihat ini kan yang atasnya permukaannya nggak rata. Tapi kalau yang bawah ini kan agak rata, agak dibuat rata. Flattening of surface or pressing of the pellet can cause orientation of the crystal which are elementary mirror. Jadi kadang kan ada yang dibuat menjadi pellet gitu ya. Jadi dia akan ada glossy peaks di sini. Solusinya adalah roughness surface with sandpaper or press when rough paper. Oke, gak usah. Oke. Di sini right left version powder by is distributed in isotropic. Oh, no need. Coba ibu ini. Mia scattering tadi. Yang banyak kita pakai di coba ini adalah typical kristalnya ya. Need theory that treats light transfer of unabsorbing and scattering medium. Want to extract absorption properties. Bagaimana kita mengabsorb properties tadi dari data yang didapatkan. Di sini ada the Schuster-Kubel-Kamang theory atau teori Kubel-Kamang ya. Ini yang banyak dipakai di dalam analisis data UV diffuse reflectance spectra. Ada juga yang apa itu namanya tau plot itu juga ada. Sebentar, apakah ada yang datang? Halo, baru masuk ya. Oke. Tau plot sebentar. Nah, ini. Tapi boleh pilih menggunakan tau plot atau Kubel-Kamang teori. Assumption-nya apa? Incident light diffuse. Jadi sinar yang datang itu akan didifuskan ya. Isotopic distribution atau Lambert-Consign law valid. No regular reflection. Partikel randomly distribute. Jadi partikel itu terdistribusi secara random. Partikel much smaller than thickness of layer. Kita tadi nggak membahas thickness layer ya. Nah, ada persamaan yang dipakai itu apa di sini? Apa nak?
F dalam kurung R tak hingga sama dengan 1 min R tak hingga dalam tutup kurung kuadrat per 2R tak hingga. Sama dengan K per S. Di sini lihat, dua konstanta are needed, dibutuhkan untuk mendeskripsikan reflectance absorption. Reflectance ya, satunya apa? Absorption coefficient atau K. Yang kedua adalah scattering coefficient atau S. Nah, ini namanya Kubel-Kamang function. Jadi sebenarnya fungsi Kubel-Kamang ini FR ini adalah K per S. K-nya apa? Koefisien absorpsi, sedangkan S-nya ini adalah koefisien scattering. Koefisien absorpsinya sebanding dengan apa? 1 min R tak hingga kuadrat, sedangkan koefisien scatteringnya sebanding dengan 2R tak hingga kuadrat. R ini apa Bu? R ini adalah reflektans yang terukur dari alatnya. Jadi kalau kamu analisis data diffuse reflectance spektra, kamu akan mendapatkan data reflektansinya berapa. Nah, dari reflektansi itu nanti kita buat 1 min R kuadratnya atau K-nya sama dengan 1 min R kuadrat. Kita buat juga S-nya 2R kuadrat, maka kita dapatkan nilai FR. FR-nya kita dapat nih koefisien Kubel-Kamang. Oke, coba kita lihat ya. Kubel-Kamang function mostly we measure, kita mengukur R aksen tak hingga, not the absolute reflectance ya. Absolute but the reflectance relative to the standard. Jadi kenapa kok tidak dikatakan R tak hingga tapi R aksen tak hingga? Karena bukan absolute. Absolute itu kan nilai mutlak ya. Jadi seberapa persen reflektansinya? Misalnya 100%, 80%, atau 20% atau 70%, itu bukan nilai absolut, itu adalah nilai percentage dengan dibandingkan standar. Misalnya anak ini paling pintar di mana? Di kelas ini gitu, berarti itu standarnya adalah yang di kelas itu gitu. Nah, ini material ini sangat merefleksikan sinar. Oke, di mana? Dibandingkan dengan standar yang kita pakai gitu. Nah, standarnya biasanya diambil yang ini ya apa namanya sangat putih, terus ini apa biasanya yang bisa dianggapnya adalah 100% reflectance kayaknya gitu. Depends on wavelength ya, bergantung pada panjang gelombang tadi, correspond to extincting transmission spectroscopy. Nah, ini juga boleh di sini ya. Oke, sekarang deviation atau limitation daripada Kubel-Kamang should be diffuse and not directed. Karena insiden radiation itu harusnya dia terdifusi bukan langsung. However, it's assumed that after a few scattering events, setelah sinar itu discatteringkan beberapa kali, distribusinya itu harusnya menjadi isotropik. Isotropik itu sama ya. Directed incident can be a problem on very rough surface, shadowing effect. Oke, gak usah. Oke, kita langsung lihat dari datanya aja. Light source, reference, nah ini ya. Jadi misalnya di reflection spektroskopi itu ada light source, sumber sinarnya, kemudian didapatkan katalis, dan sumber sinar itu juga dilewatkan standar. Nah, spectrum reflectance of sample catalysis adalah reflectance of standar. Dia dibanding standar itu berapa persen refleksinya. Need element that collect diffuse reflectance. Nah, standarnya ini ya, need reference standar biasanya adalah white standard. Yang biasanya dipakai sebagai white standard itu apa? Nah, ini KBR kalau IR, BASO4 kalau UV vis, atau bisa juga dipakai MGO, spektralon untuk UV vis NIR. Biasanya yang kita punya di lab itu adalah barium sulfat standarnya. Oke. Ini adalah white standard MGO ya, dia hampir mendekati 100% reflectance. White standard BASO4 ini ya. Nah, ini adalah white standardnya BASO4 biasanya yang kita pakai. Spektralon ini kayak suatu suatu bahan tapi dia ini nih termoplastik resin. Jadi dia dari resin termoplastik. Nah, tapi dia kalau kamu lihat kan warnanya putih dan
Dia reflektansnya adalah excellent reflectance in UV-vis region. Ini adalah spektral, ini ada kode registernya, berarti ini apa namanya sudah terregister dengan baik. Grade standar ini Ibu tidak tahu ya, tapi biasanya yang kita pakai di ini tuh di lab kita itu adalah ini apa namanya barium sulfat. Bentar ya, perlu nggak ini? Coating dengan spelum in situ cell integrating sphere, oke, katalisis. Oke, ini adalah contohnya ya, katalisis deactivation in situ sphere. Jadi data yang diperoleh apa nanti berarti? Di sini adalah reflektans ya. Ya, di sini adalah reflektans. Di sini nanti data yang kamu dapatkan gitu. Apa? Yang pertama adalah identifikasi dulu sumbu X sama sumbu Y. Jadi sampel UV-vis DRS itu akan diukur pada berbagai panjang gelombang dari 300 sampai 800 atau sampai 900 atau 1000. Lalu yang diukur itu adalah persen reflektans. Loh Bu, ini kok nggak ada persennya ya? Ini berarti reflektansnya dibagi 100 untuk menjadi R, bukan persen reflektanse. Jadi nilai misalnya dia mereflektansikan 70% ya dibagi 100 ya, sehingga 0,7 reflektans dibagi 100 gitu. Sebentar Ibu carikan lagi. Siapa itu yang baru masuk? Silakan di screenshot ya bukti kehadirannya ya. Sebentar, tak carikan. Oke, Ibu carikan yang ada datanya yang clear. Ini kalau yang ini khusus reflektans ya, Ibu sudah apa itu namanya sudah masukkan semua datanya ya di link drive yang Ibu kirimkan, nanti minta sama Fitria ya, tadi udah Ibu kirimkan. Electronic spectrum and transition molecule, oke, karena ini adalah digunakan juga untuk senyawa kompleks ya, maka bisa dia juga ini. Investigation in heterogeneous catalysis using UV visible and ER light ya. Oke, coba kita lihat dulu. Jadi bisa dipakai untuk apa saja gitu ya. Nah, di sini di diffuse reflectance spectra, fokus di diffuse reflectance spectra itu di sini adalah chemical change during thermal treatment analysis, particle size-nya kita bisa dapatkan, band gap of semiconductor itu dari nilai UV-vis DRS tadi bisa kita dapatkan. Ini tadi yang sudah dibahas ya, interaksi antara light dengan solution in transmission. Jadi sinar-sinar itu ada yang ditransmisikan tadi dengan mengabaikan beberapa hal ya. Apakah yang diabaikan itu adalah bentar. Oke, sebentar. Ini tadi sebagian sudah, Ibu cuma mau lihatkan. Study precursor. Ini adalah apa tadi? Specular reflection ya. Interaction of light with solid matter in transmission. Di sini tulisannya adalah this of powdered sample. Jadi dibuat seolah-olah licin, maka dia ada faktor specular reflection-nya tadi. Nah, ini posisi sinar-sinar yang dipakai tadi ya. Antara UV ini kamu sudah tahu. Nah, ini IR memang dia gabungannya mirip ya.
Jadi IR-nya saya skip ini tadi ya, spekular and diffuse reflektan. Ada yang tipenya spekular, ada yang tipenya diffuse. Contohnya pun hampir sama ya. Di sini kalau yang diffuse, kalau yang depressed itu dia berarti ada komponen spekularnya. Can we extract the absorption itu tadi ya, teorinya adalah ini tadi. Reflektansnya ya itu ya, ada ini tadi J, I ini adalah yang masuk ya. J-nya ini direfleksikan. Reflektans itu adalah J per I. Atau R adalah reflektans. Ini tadi rumusnya juga sama kan ya. K sama S ya. Absorption koefisiennya K, scattering koefisiennya adalah S. Experimental conditionnya, diffuse reflectance spectra. Harus buka. Ini. Jika dianggap tidak ada absorpsi, maka R tak hingga itu mendekati 1 atau reflektansinya itu adalah mendekati 1. Tapi kalau dianggap tidak ada scattering, maka reflektansinya adalah mendekati 0. Artinya apa? Nggak ada reflektasi kan, berarti reflektansinya mendekati 0, nggak ada reflektansi. Artinya apa? Semua sinar itu ditransmisikan atau diabsorb. Kebalikannya, kalau misalnya R-nya mendekati, K-nya mendekati 0, berarti R tak hingganya mendekati 1, itu maka semua sinar itu adalah direfleksikan. Jadi yang direfleksikan mendekati 1. 1 itu kan artinya hampir 100% ya. 100% itu sama dengan 1. Jadi kalau semua sinar direfleksikan, maka K-nya, koefisien absorpsinya 0. Tapi kalau misalnya semua sinar diabsorb atau ditransmisikan, maka scattering koefisiennya itu adalah ini ya, no scattering atau 0. Jadi tadi kan rumusnya kan ini. Apa tadi Ibu tanya lagi? Namanya persamaan apa? Persamaan apa namanya? Tuh, kok Nusing jawab. Hubble-Kalman. Oke. FR ini adalah ini apa namanya? FR ini ya. Hubble-Kalman function ini adalah FR 1 min R kuadrat per 2R itu sama dengan koefisien K per S. Sama kan ya? R-nya itu adalah reflektans, dari persen diubah ke non persen, berarti dibagi 100 nanti. Jadi sebenarnya kamu ngerjakan data UV vis di RS ini bisa pakai Excel aja. Berarti dari datamu, data yang diperoleh itu apa Bu? Reflektan sama panjang gelombang. Reflektan sama panjang gelombang. Ada nggak ya contohnya? Bentar. Reflektans dan panjang gelombang. Technical solution. Nah, ini alatnya ya. Integrating sphere-nya peralatannya. Sebentar, tak carikan apakah ada datanya. Semiconductor. Ini kan, ini dapatnya nih, persen reflektan sama lambda. Jadi data yang kita peroleh itu sebenarnya adalah persen reflektan sama lambda. Apa bedanya sama data yang sebelumnya tadi? Yang sebelumnya tadi tidak dalam bentuk persen, tapi kan 1, maksimal 1, terus 0,8, misalnya 0,6, 0,4, 0,2, karena dia dibagi per 100-nya. Tapi kalau ini dimasukkan data mentah dari persen reflektansinya. Tapi untuk menghitung FR tadi, persen reflektans harus dibagi 100, karena rumusnya tadi apa? 1 min, mana tadi rumusnya? Masih ingat nggak? 1 min R tak hingga. Jadi kalau misalnya reflektannya total 100%, maka kan 1 min 1 ya. Ya, 1 min 1 berapa berarti? 1 min 1 piro? 0. Ya, 0. Artinya koefisien absorpsinya adalah 0 karena semua sinar itu 100% direflektansikan. Ya, gitu. Itu tadi ya konsep koefisien absorpsi sama koefisien scattering tadi. Benar. Datanya oke dari sini ya. Oke, dari sini datanya. Nah, bisa diubah menjadi FR nanti dengan cara menghitung, masukkan rumus, berarti kan kamu menentukan dulu K-nya sama dengan 1 min R kuadrat, lalu S-nya adalah berapa? 2R ya tadi ya, lalu dihitung FR sama dengan berapa? K per S ya. Itu kan? Bukan suara nih. Oke, ada yang pernah mendengar kata semikonduktor?
Pernah nggak? Bu. Semikonduktor oksida itu dia support and back catalysis. Kamu pernah mendengar kata band gap? Semikonduktor itu diukur band gapnya? Bu. Ya, oke. Seperti misalnya dalam TiO2, ZnO dan lain-lain, ini adalah suatu senyawa semikonduktor yang memiliki band gap. Band gap itu apa? Jarak antara pita elektron valensi dengan pita dari elektron konduksi. Ya, band gap energi ini menyatakan berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi, gitu. Nah, kalau kita ukur band gap itu bisa ditentukan juga dari data UV diffuse reflectance spectra. Habis ditentukan FR-nya tadi yang merupakan koefisien absorpsi. Jadi misalnya ya ini ya, misalnya Ibu punya data, kita number of kolomnya berapa, 5 boleh. Nah, misalnya di sini yang data yang diperoleh dalam bentuk apa? R. Persen R ya. Sini persen R, oke. Lalu kemudian di sini kamu bisa ubah ke R ya. Lalu kamu tentukan apa tadi? K sama dengan apa rumusnya K tadi? Masih ingat? Apa, Dok? 1 min R kuadrat. Min R kuadrat, tinggal masukkan rumusnya aja kan ya. Terus kemudian di sini kita tentukan nilai apa? S. S-nya nanti sama dengan apa tadi? 2R ya. R-nya ada tak hingga ya, tapi data yang kita peroleh udah itu sih. Terus kemudian F R-nya itu adalah apa tadi rumusnya? Oh, kenapa dia menjadi registered gitu? F R gini bukannya? Jadi apa tadi? Sama dengan rumusnya kita sederhanakan aja. K per S. Oke. Nah, kalau di sini kamu mau menentukan kurang ini ya jumlah kolomnya ya. Dikira add kolomen dia yo. Aku gak tahu gaya tabel nih PPT, coba kita harusnya ada bisa add kolom nih. Atau tak blok dulu barangkali bisa. Oke, insert column to the right. Oke, kita insert lagi. Insert column to the right. Oke. Ini insert column to the left. Kan ini kurang datanya tadi. Jadi data mentah yang kita dapatkan tuh cukup bukan hanya persen R, tapi adalah persen R pada berbagai lambda. Jadi lambda pengukurannya berapa? Di sini. Panjang gelombang ya. Panjang gelombang pengukuran atau lambda ya. Lambdanya berapa? Dari berapa tadi? Sekitar dari 200 sampai 900 atau 1000 atau 800 lah paling pendek itu. Nanti misalnya pada lambda 200 reflektansinya berapa? 250 reflektansinya berapa? 300 reflektansinya berapa gitu ya. Cuman selisihnya bukan 50-50 kayak gitu. Selisihnya adalah tiap lambda. Jadi datanya akan banyak. Makanya harusnya pakai Excel atau pakai Origin karena datanya banyak, dia selisihnya bukan 50-100, selisihnya adalah satu-satu lambda. Jadi misalnya 200, 201, 202, 203 gitu ya. Atau kadang ada yang koma, jadi datanya akan banyak. Jadi dirumus aja di sini, habis dapat persen R-nya, kemudian diubah ke R-nya, diubah ke K, diubah ke itu. Nah di sini apa Bu? Misalnya kita mau menentukan band gap, itu adalah kita pakai R yang kita udah tentukan tadi, R. Astagfirullahaladzim, what's going on? FR, oke, FR kali, ini titik ini kali ya, HV. FR HV pangkat setengah biasa nih. FS setengah ini apa Bu? Nah, ya nanti kita ini ya. FRHV dikurung ya, ini FRHV pangkat setengah, lalu di sininya adalah HV. HV ini apa? Kamu belajar di SM. HV ini namanya apa? HV guys, SM guys. Apa? Aku lagi gak ada yang jawab. HV sama dengan SM, energi
Energi apa? Apa tuh? Apa? Foton. Foton ya. Jadi foton. Foton itu berarti energi ya. Ini tetapan Max Planck. Ya 6,626 kali 10 pangkat min 3 berapa? 34 joule second itu. Nah, ini dikali dengan apa namanya? Frekuensi. Frekuensinya dari mana Bu ditentukan? Dari panjang gelombang ini. Panjang gelombang ini kan sama dengan lambda. Frekuensi itu kan C per lambda ya. Jadi kita bisa dapat frekuensinya. Nanti dikali dengan apa? Dikali dengan Max Planck. Max Planck. Nah, di sini kita dapat. Nah, nanti band gap itu diambil dari plot antara FRHV pangkat setengah dengan HV sebagai subu X, sedangkan ini sebagai subu Y gitu. Nah, tapi kalau misalnya absorbansi, koefisien absorbansi di plotnya terhadap FR ini dengan panjang gelombang. Jadi kamu punya berapa plot? Bisa kamu buat berapa plot? Dua grafik ya. Dua grafik yang bisa diperoleh. Grafik satu apa Bu? Nah, itu tadi. FR atau koefisien absorpsi sinar tadi per apa? Versus I don't like it. What's that? Kenapa dia ya? Senangannya koyok ngene iki ya. Bentar. F gue spasi aja. FR versus panjang gelombang ya. Lambda ya. Insert. Duh, metune ngene rek. Simbolnya rek. Insert. Aduh, males yang goleki. Ya wes lambda lah ya, Ibu tulis gimana nulis lambda harus dicari ya ini. Panjang gelombang aja. Boleh dalam meter, boleh dalam nanometer. Yang kedua adalah ini untuk melihat, yang pertama ini untuk melihat koefisien absorpsi atau berapa nilai absorbansi dari data reflektansi. Kira-kira begitulah ya. FR itu menyatakan koefisien absorpsi per scattering atau absorbansi dari data reflektansi gitu. Tapi kalau yang kedua ini adalah FR yang didapat itu di atas dikali HV di ini tutup kurung ini pangkat setengah kalau salah. Tutup kurung seperti ini versus apa ada grafiknya versus apa tadi HV ya versus HV. Nah nanti dari sini kita bisa dapatkan band gap energinya. Nah tapi kalau ini adalah pola absorpsi daripada ininya atau pola penyerapan cahaya. Pola absorpsi atau penyerapan cahayanya karakteristiknya. Jadi ada dua itu. Nah, kita lihat lagi. Band gap itu sebenarnya ini yang mungkin jarang dibahas ya. Ada band gap itu kan masalah berapa jeda energi yang dibutuhkan suatu elektron untuk naik dari valensi ke konduksi. Nah, ternyata ada dia punya dua jalur elektron naik itu. Maka berarti band gap itu jenisnya juga ada dua jalur elektron naik. Kalau jalur kayak gini yang sebelah kiri kursor Ibu kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oke, dari sini ya, dari bawah ini dia naik ke atas ini, itu kan dia tidak ada di misalnya di sumbu X-nya adalah K, dia tidak ada perubahan K, nilai K-nya tetap dia langsung naik direct ke atas sini. Berbeda dengan yang sebelah kanan, naiknya cuma ke sini lalu geser sini. Kan dari tempat dia awal di sini sampai sini ini kan ada perbedaan nilai K ya. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Ini namanya adalah indirect band gap atau gap nggak langsung, sedangkan ini adalah direct gap atau gap yang langsung ya. Photon excite electron, sedangkan ini excitation of electron by photon assisted by
vibration of the crystal lattice atau phonon istilahnya. Ini ada dua sebenarnya. Jadi kayak direct sama indirect. Ya, ini photon excited, sedangkan yang ini adalah phonon tadi. Nah, itu ada di direct dan indirect. Yang biasanya ditentukan, Bu. Nah, estimation di sini ya. Estimation of EG from DRS. Nah, ini ya tadi ya. Apa tadi namanya? Kubel Kamang ya. Dikali E. Kok dikali E, Bu? Tadi Ibu nulisnya apa? Tadi Ibu nulisnya apa, Nak? Di PPT tadi. FR kali HV. HV itu E bukan? Iya kan? FR-nya HV itu E bukan? Jadi ini itu E kan? Ini kan energi foton. Ya. Jadi kamu nggak usah bingung kok di jurnal kadang-kadang dia bunyinya E, Bu. Ya, ini kan apa namanya? E itu kan energi. Jadi boleh juga dia tulis sebagai E gitu. Tapi pada prinsipnya E itu dihitung dari mana? Dihitung dari Max Planck dikali frekuensinya yang dikonvert dari panjang gelombang. Ya. Terus buat catat lagi, buat screenshot ah. Sudah belum? Catat dewe yo, gak dicatat. Jadi sini ini FRE pangkat setengah ini sama juga dengan FRHV pangkat setengah ya. FRE pangkat setengah itu ternyata indirect juga allowed ya, diperbolehkan. Jadi di sini adalah mana ya? Nah, ini di sini tergantung ya. Pangkatnya di sini. Jadi dia sebenarnya di sini setengah ini adalah ini alfa HV pangkat ini loh, apa sih namanya, hapto apa ya simbolnya ini. Nah, itu adalah apa? Kalau setengah, kalau kita pangkatkan setengah di sini itu direct yang allowed ya. N3/2 direct forbidden. N2 indirect allowed, N3 indirect forbidden. Jadi kita sebenarnya bisa juga menentukan apakah yang kita pengen hitung itu adalah direct atau indirect gitu ya. Atau kita directnya di forbidden, dilarang gitu, terus indirectnya forbidden atau indirectnya dilarang. Nah, cuma selama ini anak-anak ya nggak pernah menghitung dua-duanya, apakah direct sama indirectnya dihitung. Nah, dia di sini biasanya hanya menghitung itu adalah ini ya, satu aja gini kalau pangkat setengah. Oke, nanti kalau udah diplot FRHV pangkat setengah, di sini juga HV ya atau E di sini ya, maka nanti kita akan melihat pola seperti ini. Kalau kita dapat pola seperti ini, maka kita tarik garis lurus yang merah di sini nih. Garis lurusnya merah nanti dia akan mentok di mana nilai HV-nya itu yang disebut dengan band gap energi atau nilai energi ambang yang menyatakan nilai minimum daripada energi yang dibutuhkan untuk dapat mengeksitasi elektron. Itu adalah energi ambang namanya di sini. Bu, apakah itu nanti menjadi relatif, Bu? Tergantung bagaimana orang menarik garisnya. Ya, tapi dia harus mengikuti di sini. Artinya dia mengambil daerah lurus yang paling panjang. Atau sebenarnya kalau kita mau kuantitatif, ini misalnya Ibu ambil data dari sini, berarti ke bawah itu dia pada band gap berapa, sama data dari sini, nah, sampai sini bagian lurusnya, lalu Ibu ekstrapolasi itu persamaan regresi linearnya. Setelah diambil persamaan regresi linearnya, maka kita bisa menentukan nilai band gap energi pada saat Y-nya sama dengan 0. Kan dia harus titik bawah sini toh. Titik bawah sini itu kalau kita tarik ke sini, ini harusnya adalah pada saat ininya tidak 1, harusnya ke bawah lagi ya. Adalah pada saat dia nilai ininya adalah 0. Nilai Y-nya adalah 0. Maka itu lebih kuantitatif ya daripada kita nanti menjadi subjektif dalam menarik garis itu. Nah, ini tadi ya. Oke. Namanya urubah til, fluctuation in the ini. Oke.
Nah, di sini supported oxide small surface domain ini coba lihat melihat ya. Di sini juga dia dihitungnya FRHV setengah. Nah, ini di sini ditariknya ini. Sebenarnya ini dari sini sebenarnya dia ada dua peak ya. Mungkin ada dua kategoristik atau karakteristik daripada sinarnya. Oke. Nah, ini plot terhadap apa ini? Ini tadi plot yang pertama ya, kan kita mempunyai dua grafik. Satunya adalah FRHV pangkat setengah atau pangkat hapto, terserah nilai setengahnya per HV dengan HV, atau kita di sini adalah FR di sini bawahnya adalah nanometer atau lambda. Nah, ini menyatakan pola reflektansi ya. Kalau kita lihat maka si siapa ini ya? Nah, itu dia memiliki absorbansi yang lebih panjang ini untuk senyawa ini. Dia memiliki absorbansi yang lebih panjang pada daerah ini ya, visible juga ya, kan dia visible itu kan 400-an sekian, yang lain ini udah nggak punya absorbansi di daerah sini, tapi ini dengan variasi kondisi yang dilakukan dia mengalami kenaikan absorbansi tidak hanya di daerah visible ini tapi juga di daerah UV. Ini kan absorbansinya kan naik pada titik yang sama kan naik ya, tapi pada titik di bawah ini mungkin nggak tahu di bawah berapa ya, di 200 ya, itu dia absorbansinya dia lebih rendah. Berarti dia secara general dia menaikkan absorbansi di daerah yang lebih panjang lambdanya atau di daerah visible mungkin. Dari sini kita bisa melihat kalau misalnya kamu penelitian terus kamu memasukkan dopan atau mengubah variasi komposisi atau apapun itu dari material yang kamu sintesis dan itu merupakan misalnya semikonduktor, kamu bisa mengecek bagaimana perubahan variasi sintesismu itu tadi terhadap pola absorpsi dan juga band gap energinya dari data diffuse reflectance spektra. Nah, ini ada beberapa model supported vanadium oxide ya. Nah, vanadium itu disupportkan pada silikon itu ada berbagai macam model. Nah, kalau ada 2% vanadium itu ternyata dia karakteristiknya kayak gini. Ya, kan beda ini berarti. Variasi opo dia memberikan intensitas yang berbeda-beda. Nah, ini yang nanti data yang akan dibahas kalau kalian melakukan penelitian. Ini dinyatakannya tidak dalam reflektans, tapi adalah dinyatakannya dalam absorbans. Ada kadang-kadang yang menyatakan itu di dalam absorbans ya. Oke. Oke. Nah, propan ini nggak usah. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Ini udah ada kesimpulannya. Gitu ya. Di situ ada banyak, kamu bisa baca sendiri, tetapi itu adalah poin-poin pentingnya bahwa prinsip dasarnya adalah bagaimana interaksi suatu benda padat tadi dengan sinar yang datang. Kalau di vivis cair biasa ada absorpsi sama transmitansi, reflektansi, luminesensi dan juga scatteringnya diabaikan, tetapi kalau di padatan reflektansinya tidak diabaikan, sehingga bagaimana kita mengekstrak profil daripada absorbance material tadi dengan cara mengukur reflektans. Persamaan yang reflektans tadi ada spekular, ada diffuse. Semakin kasar material kita, semakin tidak licin, maka karakternya adalah diffuse reflectance. Nah, diffuse reflectance ini ya dari datanya, kalau misalnya yang terukur adalah R-nya, maka kamu bisa mengconvert data R dan lambdanya tadi ke data karakteristik profil daripada absorbansi FR-nya dan juga karakteristik daripada band gap energinya ya tadi ya, FR HV pangkat hapto versus HV. Nah, band gap energi tadi ada dua jenis ya, direct sama indirect. Dengan mengubah-ubah pangkat daripada sumbu Y-nya, maka kamu bisa menentukan apakah direct saja, apakah indirect saja, ataukah dua-duanya misalnya diperbolehkan, allowed, diperbolehkan gitu ya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Ada yang ditanyakan? Jawabannya nanya.
Gimana? Insyaallah belum ada, Bu. Storyteller ini ya, aku apal. Storyteller ini adalah Pandi. Tahu kan? Iya, Bu, benar, Bu. Kok iso storyteller iki yo. Ya udah, silakan di screenshot, mungkin nanti diperlukan buktinya ya. Silahkan. Sudah tadi mungkin ini materinya sudah Ibu include-kan, nanti di soal dia keluar nggak Bu ya, keluar sedikit lah ya. Ya. Ibu mohon maaf. Mm-mm. Untuk kisi-kisi soalnya itu Kak Ono. Kisi-kisinya ya XRD, SEM sama UVVIS DRS. UVVIS DRS-nya mungkin sedikit ya. Bisa ngitung, bisa konsep, bisa ini. Pokoknya yang diajarkan aja, nggak akan kemana-mana. Ya. baik Bu, terima kasih. Penting yang diajarkan kamu lihat lagi gitu. Ya mungkin XFD-nya gambar-gambar pasti keluar ya, keluar sedikit lah. Gambar apa kemarin tuh? Indeks Miller ya. Ya. Masa wis gambar sapore gak metu ya? Ya. Oke Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Aman? Aku tak mengambil bukti. Udah ya? Ibu akhiri kalau sudah? Barakallahu li wa lakum.